Ngapain juga sih gue pakai rajin minum vitamin segala? Ke dokter kandungan juga lagi. Ntar ujung-ujungnya juga janin gue ini cuma bakal jadi tumbalnya si Ajeng. Seenggaknya gue harus jaga kandungan ini sampai Ajeng ngasih tahu kapan gue harus tumbalin anak gue. Kamu kenapa sih? Kamu gimana sih? Tadi aku teriak-teriak kok kamu nggak denger? Kenapa? Aku diteror lagi sama hantu. Aduh Zara, hantu. Kamu sampai kapan sih halusinasi kayak begini? Ya ampun Nathan, aku tuh ngapain bohong sama kamu sih? Emang kamu pikir aku tuh seneng apa diteror sama hantu? Kalau kamu memang pengen keluar kamar, kamu kasih tahu aku. Aku mau kok nemenin kamu. Supaya kamu nggak halusinasi dan takutan kayak begini terus. Ya sebenarnya aku juga berani kalau sendiri, asalkan gak ada hantu yang terus gangguin aku. Om Papi, Manis masih penasaran sama orang yang mau jahatin Adnan di rumah sakit tadi. Justru Papi itu makin penasaran sama anaknya Adnan. Kapan dia dikorbankan untuk jadiin tumbal sama si Zara? Ajeng. Manis pikir Ajeng adalah kuncinya Om Papi. Siapa itu? Ih, dasar Cilo ah. Dudul Manis, ngapain sih malam-malam pakai lari segala ah? Barusan ada orang yang lagi ngikutin kita. Dia ngebuntutin kita terus. Hello, orang siap poses sih Manis. Ih orang gak ada juga. Halu deh ye. Kalau dia bisa lihat kamu, berarti itu orang punya ilmu yang tinggi. Berarti itu bukan orang sembarangan ya Om Papi. Om Papi, Manis mau ke tempat Adnan ya. Omai, kamu ikut aku ya, jagain Adnan ya. Karena Manis gak mau terjadi apa-apa sama Adnan ya Om Papi. Ayo Omai. Duh di mana? Malah bengong. Cepetan susul si Manis. Oh iya Pi. Aduh. Aduh Dudu Manis, mau kemana sih? Buru-buru banget. Aduh, kamu kan sebagai teman sahabat, ya harus temani aku dong. Aku cuma pingin pastiin aja kalau Adnan tuh dalam keadaan baik-baik. Gimana, udah enakan badannya? Ya lumayan. Kalau bukan karena kamu lagi ngandung bayi aku, males banget aku mijitin kamu Zara. Kamu memang laki-laki yang baik Adnan. Maka dari itu, aku tidak akan pernah rela kalau kamu bersama Zara. Tenang Manis, jangan sedih. Kalau kata orang bule nih ya, all thing will be alright. Nah itu tuh senyum keles. Itu mah bukan bule barusan yang ngomong, tapi bule potan. Tenang Manis, capcus Eka yang kerjain, oke? Jauh Jahara, rasain nih pijitan gue. Au, aduh. Tuh rasain lo. Au, Adnan kamu mijitinnya pelan-pelan dong. Omai, kamu mesti hati-hati ya. Karena bagaimanapun Zara lagi hamil anaknya Adnan. Dudu Manis, sorry man saya kelupita. Aduh, ih. Kok gak ada siapa-siapa? Kamu dari mana? Habis minum. Tapi barusan kok ada yang mijitin aku? Ya aku. Tapi aku barusan dari luar.
Enggak, udah tidur aja yuk. Bukan. Selama masih ada aku, Manis, hidup kamu tidak akan pernah tenang, Zara. Aduh, kemana lagi ya? Capek banget. Aku ini sepertinya sudah kehabisan akal untuk menaklukkan hati si Bebek yang ganteng, yang handsome itu. Gimana caranya? Aduh Malampir, terus berjuang ya sampai dapetin Papi Oji. Pasti Papi Oji bakalan seneng banget. Lihat kegigihan Malampir buat dapetin cintanya Papi Oji. Siapa itu? Udah nggak penting ya, dia siapa dan dia ngapain di situ. Dan ini jadi salah satu ide. Gimana caranya buat dapetin cintanya Papi Oji. Nah, Mak Lampir pokoknya masuk ke jasadnya Tante Sarmi. Terus nih kejar-kejar dia tuh Papi Oji. Pasti Papi Oji bakalan lulus sama Mak Lampir. Iya kan? Abo, tumben idemu cemerlang bener. Ayo kita kerjakan, jangan lama-lama. Amoy, sekarang juga kita temuin Bebek Oji. Omai, Papi itu kan udah kelamaan sendiri ya. Nah sekarang kira-kira Papi itu pengen cari pendamping buat Papi gantiin Mami lo gimana? Lo setuju nggak? Udin Papi tenang. Terada kok yang gantiin juga. Aduh ngapain sih ah? Papi Ozi. Ya ampun Papi Ozi. Apa kabar? Saya Syarmi, pengagum Papi Ozi. Saya tuh ngefans banget sama Papi Ozi. Ya ampun Papi Ozi, palanya bening sampai bersih. Bisa aja nih. Jangankan Tante Sarmi ya, semua hantu itu bisa kelojotan sama Papi, tobat maksiat. Omai, kalau tante ini kira-kira jadi pengganti Mami kamu gimana? Udin Papi capcus sama Tante Sarmi aja, dia juga cantik kok, keong manja. Ini Lampir, aduh Papi, udah tuwirda keles. Kurang ajar lo emang gue. Berani-beraninya lo ngatain gue. Duh. Nih bau apa sih? Kok, Papi, kok beda nih baunya? Wah, udah nggak beres nih. Tante, pakai apaan sih? Bau bengkes ih. Omai, coba lu gelitikin gih. Tutukan, nenek Lampir, nenek bau. Gue udah curiga nih, pasti lu kelakuannya. Bau lu tuh bau pabrik karet. Sana lu Jojo. Berani-beraninya sampian bilang begitu sama saya. Padahal saya ini kan cinta sekali sama sampian tak ya? Abo. Zara. Kamu pelan-pelan dong larinya. Kamu harus ingat kamu tuh lagi hamil. Neng lagi hamil ya? Iya Bu, istri saya lagi hamil. Alhamdulillah. Bu doain ya semoga anaknya sehat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Zara, kamu didoain sama orang kok malah kayak begitu sih kelakuannya? Adnan. Adnan, aku mau mangga. Ya udah ntar aku beliin di supermarket, oke? Gak mau, aku maunya mangga itu. Mangga hasil nyolong dari pohon orang. Kamu jangan aneh-aneh deh. Ini nggak bener, masa nyolong mangga orang? Ya pokoknya aku gak mau tahu, aku maunya mangga itu.
Itu bahaya juga, kok harus manjat setinggi itu. Ya udah. Jadi sekarang siapa yang nggak sayang anak? Aku atau kamu? Adnan, jangan melakukan perbuatan konyol itu. Itu sangat membahayakan buat kamu. Ih, Adnan masa gitu aja kamu nggak mau sih? Iya. Oke. Endul kali Wak, kalau kita kerjain cara itu bertahu rasa nek, ya enggak? Ayo kamu yang manjat. Hello, oh my god, manis. Eka nggak bisa dong manjat tekong Wak. Ih, Kok kamu tekong sih? Kamu lekong apa laki? Kalau kamu laki harusnya kamu bisa diandalkan. Kalau kamu nggak mau terus kamu takut, ya udah aku kasih rok sekarang ya. ih, ya deh manis. Ini demi kamu loh manis. Iya. Aduh, susah banget sih. Pohon mangga gede banget lagi. Kabar nyampenya ke atas. Aduh. Kuntil. Tekong, kuntil. Aduh sakit. Sakit beneran. Woi, turun gak lo? Enak-enakan lo ngambil mangga gua. Ini dia, ini benalunya nih. Turun gak lo? Turun. Kok patahin kaki mau golok nih? Turun. Daripada gue ini sambit menggolok, mendingan gue kabur. Iya pak. Saya turun. Sembarangan aja lu, naik pon orang. Kalau ngambil mangga, izin dulu dong. Jangan main petik-petik aja. Maaf pak, tapi tolong dengarkan saya dulu. Saya juga melakukan ini sebenarnya terpaksa pak, karena istri saya lagi hamil. Dan dia ngidam pengen makan mangga hasil curian dari pohon orang pak. Oh, jadi istrinya lagi hamil. Tapi nggak baik juga dong. Ngambil mangga orang tanpa izin yang punya. Betul pak, betul. Saya minta maaf pak ya. Ya udah, saya maafin. Lain kali jangan gitu ya. Ya udah, biar saya yang ngambil mangganya. Kasihan istri Anda yang hamil, ya. Oh nggak usah pak, kalau misalkan bapak mengizinkan biar saya ambil yang udah jatuh aja pak. Oh yaudah, silakan ambil aja. Kasihan istri kamu lagi ngidam, ya. Terima kasih banyak pak. Ya, sama-sama. Maaf ya. Kenapa lagi? Kayaknya kurang enak deh Adnan. Kalau makan mangga tapi nggak ada sambal rujak. Sambal rujak? Iya, sambal rujak. Ya, aku nyari di mana jam segini? Ya nyari tukang rujak lah. Masa nyari di tukang tambal ban? Gara ini udah malam. Adnan, kalau emang kamu tuh sayang sama anak kamu pasti mau cari sambal rujaknya. Bu, dia tuh cewek dandanannya sih oke, pakai barang mahal. Iya. Kayaknya simpenan si om-om deh bu. Iya. Kalung baru. Lo cewek yang suka morotin bokap gue kan? Lo siapa? Tolong ya kalau ngomong tuh dijaga. Gue Mayang, anak dari om-om yang suka belanjain lu barang mahal kayak gini. Nih lihat nih, tas yang lo pakai, pakaian yang lo pakai, bahkan perhiasan yang lo pakai itu dari bokap gue kan? Ih, dasar girls zaman now. Mau menter, mau cantik, mau oke, mau branded. Usaha keles, please jengong kali. Simpanan om-om, udah malu kali saya nggak zaman. Ih. Aduh, oh my, kamu udah kayak lambe-lambe yang ada di akun gosip. Udah kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kayak gitu apa perlu aku kasih handphone jadul. Asal lo tahu ya, gue nggak pernah ngerasa gangguin bokap lo. Gue cuma ngasih perhatian lebih ke bokap lo.
perhatian selama ini nggak pernah dia dapetin di rumahnya, ngerti lo? Masih aja lagi lo ngeles. Emang ya, lu tuh cewek nggak bener tau nggak? Udah deh, nggak usah ngerasa jadi perempuan paling bener. Emang bokap lo sendiri kok yang bilang, nih lo lihat sendiri. Cuma gue yang bisa ngasih perhatian lebih ke bokap lo, ngerti lo? Omai, ayo kita kepoin yuk. Jadi pingin tahu juga, yuk. Cap to the cus. Cap cus manis. Oh, Vina, kan aku udah bilang sama Om istirahat aja di rumah. kalau Om di rumah tuh badan rasanya malah sakit semua. Karena nggak ada yang perhatiin. Kamu kan tahu sendiri, selama ini yang perhatiin aku kan cuma kamu, sayang. Masa sih Om? Mayang, Mayang, sudah Mayang. Papa, jadi gini kelakuan Papa kalau Papa nggak di rumah ya? Hah? Papa main sama cewek itu? Kenapa sih Pak? Kenapa? Hah? Mayang, dengerin papa sayang, dengerin papa. Dia itu bukan apa-apa, dia itu babysitter papa. Babysitter. Babysitter dapat tas mahal. Ah, yang bener aja. Dasar gadung tukang bohong. Dasar nih kayak kakek. Pakai bohong segala lagi. Duh, udah nggak zaman say. Babysitter terus gayanya kayak gitu Pak. Kenapa sih Pak? Papa tuh nggak ngertiin perasaan Mayang. Mayang tuh malu sama teman-teman Mayang Pak. Mayang malu. Papa tuh suka main sama cewek apalagi sama dia Pak. Nggak suka. Papa minta maaf, Papa Kilas. Sudah cukup ya. Mayang bakal maafin Papa. Tapi Papa harus janji sama Mayang nggak main sama cewek ini lagi. Mayang, cukup. Papa janji. Sekarang kita pulang. Yuk. Om jangan tinggalin aku Om. Om mau kemana? Om jangan tinggalin aku Om. Dasar perempuan matre. Aku kasih pelajaran kamu supaya gak gangguin laki orang.